Saya selalu pegang kepada faktor-faktor pembentuk mission statement gitu sampai muncul 3 pertanyaan ini. Siapa customer kita, apa pain-nya atau kebutuhan mereka, terus bagaimana kita memenuhi kebutuhan itu dengan cara yang paling unik. Ya, jadi pada saat saya masuk ke internal audit juga saya pakai pendekatan ini. Ini sengaja karena saya sudah sadar. Jadi waktu kita bicara di sini, saya berangkatnya membangun internal audit itu dari gap performance analysis. Tapi tantangannya menurut saya agak sangat berat sih ya. Kalau saya boleh sederhana aja ya, orang yang kami ingin bantu sepertinya nggak peduli dengan kreator masa depannya dia gitu. Kan kreatornya kan bukan di kita, di situ kan. Kami frustrasi. Pengen kenapa ini dihadirkan supaya kita bisa belajar tentang kehidupan dari. Halo, selamat sore rekan-rekan Insan Triputra. Bertemu kembali di Tripods. Di edisi kali ini, edisi yang menurut saya sangat spesial karena kita menghadirkan 2 sosok yang mungkin secara usia terpaut jauh gitu ya. Dan kita pengen kenapa ini dihadirkan supaya kita bisa belajar tentang kehidupan dari baik yang perspektif generasi muda ataupun dari perspektif yang sudah menjalani kehidupan antara muda dan muda banget mungkin ya Pak ya. Hari ini telah hadir ada Bapak Habil. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak Habil ya. Dan juga ada Mas Tommy. Selamat sore. Sore teman-teman. Kita bertemu kembali juga Pak Adi. Selamat semuanya. Kan nontonnya belum tentu sore. Nontonnya belum tentu sore. Selamat siang sore. Ini edisi setelah libur Lebaran, teman-teman semua dan Oh iya, maaf lahir batin juga. mohon maaf lahir batin. Iya, Mohon maaf lahir batin. Kita ngobrol-ngobrol lah ya, kita berempat di sini mencoba untuk menjawab sebuah keresahan. Gimana sih caranya merencanakan kehidupan supaya benar gitu ketika nanti di usia pensiun, apalagi Pak Habil sebagai pengurus utama dana pensiun pasti punya perspektif tersendiri. Mungkin boleh kenalan dulu kali ya di awal, silakan dimulai dari Pak Habil nanti habis itu ke Mas Tommy. Iya, selamat sore teman-teman. Saya sebetulnya saat ini memang di dana pensiun Triputra. Jadi pengurus itu sebetulnya saya sudah lama, dari tahun 2014. Tapi sampai dengan tahun 2024 itu saya duduk di dana Pentri itu lebih sifatnya formalitas. Ya, itu karena persyaratan dari OJK bahwa jumlah pengurus itu harus sekian gitu ya. Jadi waktu saya memang tidak terlalu banyak terlibat di dalam kegiatan di Dapentry. Nah, saya nggak tahu ceritanya gimana gitu ya sejarahnya. Oktober 2024 itu ya saya diminta untuk full time di Dapentry. Nah, sebelumnya kan saya di Dharma ya sama Mas Tommy. Ya. Sempat ketemu nggak dulu? Sempat. Sempat ketemu ya? Iya, sempat ketemu. Sama Pak Adi juga kebetulan dari Dharma juga ya Pak ya? Iya, dari Dharma, dari situ, dari mana-mana. Ya, kemarin kita ketemu juga ya Pak ya. Iya, kemarin kita ketemu. Pak. Oke, Mas Tommy silahkan kenalan dulu boleh. Halo teman-teman, halo bapak semua. Sebelumnya kenalin lagi ya Pak. Saya Tommy Pak. Jadi saya karyawan. Kenalinnya sebenarnya ke teman-teman sih. Iya nggak apa-apa. Oh, iya. Tapi ngeliatnya kan tetap ke semuanya. Jadi karyawan Dharma Group, lebih tepatnya di Dharma Polymetal. Sebenarnya kalau secara pengalaman kerja sih ini tahun jalan keempat gitu. Jadi sudah berkarya di Triputra itu udah jalan 3 tahun lebih tepatnya 3 tahun jalan 3 bulan itu. Jadi dulu sempat di TIA, kemudian sekarang di Dharma Group. Jadi khususnya di Dharma Polymetal, dan kebetulan bareng sama Pak Iyap gitu. Kalau ini Pak Iyap harus 3 huruf. Oh iya Pak. Pak Adi juga 3 huruf. Iya. Tapi Pak Adi 3 huruf. terkenalnya Pak Iyap. Pak Iyap gitu. Kalau di sini mungkin banyak Pak Adi, Pak Iyap gitu. Kalau di sana pasti Pak Iyap gitu. Oke, kita hari ini tidak untuk ngomongin Pak Iyap di sini. Oh iya, maaf. Karena Pak Iyap udah mulai bingung. Kita mau tanya ke Pak Habil. Saya mengenal sosok Pak Habil itu pertama kali ketika join di Triputra, dikenalkan. Lalu semakin mengenal itu sebetulnya dari tulisan-tulisannya Pak Habil. Jadi Pak Habil ini rajin untuk menulis di Medium. Tulisan-tulisannya sangat mendalam dan reflektif. Boleh cerita nggak sih Pak, apa yang membuat Bapak bisa punya segudang pengalaman seperti itu yang diterjemahkan jadi tulisan yang sangat reflektif tentang kehidupan gitu Pak? Mungkin Bapak boleh cerita tentang perjalanan hidup Bapak dulu nggak Pak? Dari dulu seperti apa sampai dengan sekarang gitu. Ya, mungkin saya cerita dari masa kecil dulu ya.
singkat aja ya. Saya ini sebetulnya termasuk orang pingit gitu ya. Orang pingit jadi artinya sampai dengan SMA itu saya jarang bergaul karena aturan dari orang tua. Nah, kompensasi saya akhirnya tuh saya lari ke belajar ya, ke belajar dan banyak baca buku silat itu ya. Jadi cerita Kopingho, Gan KL, OKT itu Pasti kita saya nggak ngerti. belum akhir kali ya. Nah, jadi saya banyak di situ banyak belajar mengenai value kebaikan, keadilan, kejahatan dan seterusnya. Waktu kuliah juga banyak baca buku-buku rohani gitu ya. Jadi tanpa sadar, tanpa sengaja itu sistem nilainya itu terbentuk gitu. Nah, sampai dengan kuliah nggak pernah aktif dalam organisasi. Ya, jadi Waktu kuliah di mana sih? Satya Wacana, Salatiga. Oh, KSW. Ambil ekonomi manajemen. Cuma itu ada cerita lucu juga. Jadi waktu saya masuk ke Satya Wacana itu, saya pikir setiap fakultas ekonomi itu ada jurusan akuntansi. Saya daftar ke Parahyangan, ke Akademi Akuntansi Bandung, ke Unpad enggak, cuma saya nggak terus gitu ya. Karena mereka kan ada akuntansi itu. Jadi begitu saya masuk Satya Wacana, bayangan saya begitu. Saya nggak cari tahu tuh, ada nggak. Sudah termasuk bayar uang pangkal. Nah, waktu suruh pilih masuk, ayo pilih mata kuliah gitu ya. Saya baru tarik, loh kok nggak ada akuntansi. Padahal niatnya masuk akuntansi. Baru sadar, ya saya bilang udah bayar kan nggak mungkin. Tarik lagi kan, apalagi ekonomi pas-pasan. Ya sudah, akhirnya ada dua tuh, ekonomi pembangunan sama manajemen. Jadi saya ambil jurusan yang manajemen. Nah gitu. Nah, terus satu saat saya bekerja di satu perusahaan. Nah, perusahaan ini tutup karena memang bisnisnya kurang bagus lah ya. Udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Soalnya waktu itu kerjanya di Cilengsi. Jadi bayangin tuh dari Tangerang ke Cilengsi itu 70 kilo, 70-75. Jadi saya bolak-balik tuh. Ya, lumayan juga 3-4 tahun. Nah, pada saat perusahaan ditutup oleh si pemilik, saya dikembalikan ke perusahaan di tempat yang saya dulu pernah bekerja. Ya, udah lu masuk aja. Udah masuk ya. Sebulan tengok-tengok gitu kan. Mbak, ini saya kerjaannya apa? Saya, ya lihat-lihatlah, cari-cari sendiri dah, dia bilang. Saya bingung, kan itu kan ketemu teman-teman lama kan. Yang satu udah jadi budget manager, finance manager, accounting manager. Lah gua suruh ngapain gitu ya. Jadi akhirnya saya ngomong nih, Pak, saya bingung nih mau kerja apa. Ya saya terima kasih sih ya bahwa pimpinan itu sangat baik. Nah, menerima saya kembali tanpa penempatan yang jelas gitu. Cuma hanya mau menampung saya. Nah, setelah sebulan saya bilang, Pak, saya nggak enak nih, udah sebulan nggak ngapa-ngapain, semua juga bingung. Yang lowong apa sih? Nah, terus dia kasih tahu, dulu pernah ada internal audit, udah 3-4 kali dicoba keluar terus. Ya sudah, waktu itu karena tidak ada penempatan, gimana kalau saya coba? Ya, jadi saya coba dan internal audit ya 0 lah. Jadi saya benar-benar membangun dari 0 tuh. Dari 0 sampai satu saat ada fraud lah, dan itu sifatnya satu site. Jadi memang bedol desa gitu ya, berjemaah. Fraud struktural ya, Pak. Struktural, sistemik juga. Sistematik. Masif ya. Nah, di situ saya agak sedikit nggak nyaman gitu ya. Internal audit harusnya bukan begini. Ini sampai ke polisi segala macam. Cuma saya di backup sama salah satu seorang direktur yang memang sangat kuat gitu ya, dan ditakutin itu semua orang. Jadi aman gitu buat saya. Nah, sejak saat itu saya bilang internal audit harusnya nggak boleh begini, harusnya mencegah. Ya. Nah, terus saya ditarik sama Pak Ari Bowo nih. Karena Pak Ari Bowo kan ditarik sama Pak TP, Pak Teddy. Nah, saya ditarik juga sama Pak Ari, terus Pak Teddy pesannya saya diminta membangun fungsi internal audit. Ya sudah, jadi saya mengembangkan internal audit di Triputra. Nah, ini yang kedua nih, saya membangun dari nol ya. Nah, terus tahun 2006 ini Pak Ari membentuk tim. Dharma, Pako, Lemindo udah ada sih, Uninat udah ada, tapi fungsi corporate-nya itu belum ada. Jadi dibentuk tim penyusun Triputra Management System. Anggotanya timnya ya dari seluruh perwakilan gitu. Daya juga, pokoknya semua perwakilan orang-orang itu ada di tim itu. Nah, saya diminta membuat pedoman mengenai GCG.
Itu sebabnya kenapa saya selain audit, saya akhirnya belajar governance juga. BCG itu Iya. Good Corporate Governance ya Iya, Pak? good corporate governance. Gitu. Ya dari nol juga. Coba saya minta Pak Hadi kasih, Pak, trainingin saya. Trainingnya mahal. Jadi dari awal yang tadi karena ketidaksengajaan nyemplung tanda kutipnya ke internal nyemplung. audit, sampai akhir yang tadi Bapak cerita di Dharma pun juga fungsinya Internal audit juga. internal audit ya Pak ya? Iya, Internal audit dan governance juga ya Pak ya? iya. Ya udah ke bawah sampai sampai sekarang. Itu ada ini nggak sih Pak? Ada pengaruhnya nggak sih dari perjalanan Bapak selama di internal audit? Ada prinsip-prinsip atau mungkin values terkait dengan audit dan governance yang akhirnya kebawa sekarang juga nih sampai menjadi kepengurusan dana pensiun? Ya, saya selalu pegang kepada faktor-faktor pembentuk mission statement, yaitu tahun 1995 waktu saya ikut Seven Habit ya, berkembang gitu sampai muncul 3 pertanyaan ini. Jadi siapa customer kita, apa pain-nya atau kebutuhan mereka, terus bagaimana kita memenuhi kebutuhan itu dengan cara yang paling unik. Ya, jadi pada saat saya masuk ke internal audit juga saya pakai pendekatan ini. Ini sengaja karena saya sudah sadar. Jadi waktu kita bicara di sini, saya berangkatnya membangun internal audit itu dari gap performance analysis. Kalau saya masuk dari compliance, saya masuk dari finansial, itu saya nggak mau kejadian kayak yang dulu. Jadi saya bantu meningkatkan kinerja mereka. Siapa yang nggak mau ditingkatin kinerjanya? Pasti mau kan? Itu akhirnya si DT-nya, si proses owner-nya merasa puas dengan kita. Nah begitu puas dan dia percaya sama kita, bukan cari-cari kesalahan, akhirnya saya masuk ke area-area sensitif itu Lebih mudah. no objection rata-rata. Cuma ada tensi nggak? Ya ada tensinya. Karena bisa saja harapan daripada stakeholder kan beda ya. Kok nggak ada fraud? Kok malah lu ngebelain proses owner? Malah sampai ada statement, saya ini dibilang pendeta. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu trade off. Saya sadar tuh waktu terima itu. Karena apa Pak? Karena terlalu baik gitu maksudnya? Karena Ya kalau dia bilang, Habil ini bukan auditor, ini kayak pendeta gitu. Ya kan, akhirnya kan konotasinya kan jadi begitu. iya. Ya tapi ini trade off ya. Ya sampai sekarang begitu. Waktu masuk ke dana pensiun juga saya sama. Siapa customer utama saya? Peserta. Apa pain-nya mereka? Saya tahu pain-nya mereka. 6 dari 10 pensiunan di Indonesia itu hidupnya susah. Dan bukan hanya soal uang, masalah psikis dan masalah fisik. Ya itu sebabnya kami dari Dapen akhirnya merumuskan nggak boleh begini. Karena dari tahun 2007 sampai 2024 yang ngurusin dana masuk kita olah kita balikin. Nah nggak boleh tuh karena udah ngeliat gambar begitu. Makanya masuk ke holistik. Muncul istilah teman seperjalanan menuju hidup yang bermartabat dan bermakna. Oke. Gitu. Menarik Pak. Mungkin yang kita nggak sadarin tuh tadi Pak Habil sudah menyinggung mengenai kepesertaan Dapen. Sebenarnya kan kalau peserta Dapen itu bukan cuman yang udah menjelang pensiun kan Pak harusnya, tapi ya karyawan aktif pun sudah didaftarkan sebagai anggota Dapen kan Pak harusnya kan. Jadi dari awal karir mungkin umur 20-an awal ketika mulai kerja sampai nanti pensiun ya sebenarnya mereka peserta Dapen kan harusnya kan. Iya. Monggo Mas Tommy sebagai anak muda yang ada di usia 20-an punya pertanyaan apa buat Pak Habil? Ya Pak, ya kalau tadi sih dari apa ya, sebenarnya saya sangat tertarik banget Pak sama filosofinya, karena kan kalau kita sebagai, jadi saya sempat diskusi Pak sama beberapa teman-teman di tempat kerja saya, karena mereka taunya Dapen itu hanya menerima, habis itu nanti kalau sudah selesai dengan pekerjaannya nanti uangnya dapat gitu. Jadi gambaran setelah pensiun itu mereka tuh nggak dapat gitu. Ternyata itu menjadi salah satu PR. Nah saya coba berkaca juga sebenarnya sama beberapa dari rekan-rekan keluarga Pak, karena mungkin lingkungan yang paling dekat itu kan sebenarnya keluarga. Jadi saya coba melihat memang ada beberapa kadang keluarga tuh yang memang setelah beres dari bekerja itu ternyata masih ada hutang apa buat menyekolahkan anaknya, atau hutang untuk membiayai, mungkin yang parah-parah kadang gengsi untuk menikahkan anaknya. Ternyata tuh sampai sebegitunya itu tuh banyak gitu. Nah sebenarnya saya pingin mengepoin sebenarnya Mas, kayak sebenarnya langkah-langkah apa ya Pak yang bisa kalau tadi kan paradigmanya orang hanya
uang masuk uang keluar gitu. Sebenarnya tuh ada program-program apa sih Pak untuk kita yang masih muda-muda ini tuh, oh kita udah dapet DAPEN nih, kita harus benar-benar memanfaatkan ini gitu. Karena menurut saya sih nggak semua company itu punya fasilitas itu gitu Pak. Nah itu Pak, kalau yang pingin saya penasaran banget gitu Pak. Pak Adi juga boleh share Pak. Malu. Ya, mungkin as parent aja kali ya. Saya punya anak 3, usia 26, 25, 23. Sejak usia 19, saya udah bilang ke mereka, at your 25, kamu mandiri. Mandiri ini maksudnya Mandiri ya sudah financially mereka harus berdiri di atas kaki sendiri. Oh, oke. Itu create tension ke mereka. Begitu mau deket-deket 22, 23 tuh mereka udah mulai mikir. Sebagai orang tua kayak nggak tega tetapi membiarkan mereka panik. Karena konversi dari paniknya adalah mereka mulai buka Excel, mereka mulai hitung-hitung dan seterusnya, dan itu kan konversi yang baik dari sebuah kepanikan kan. Mereka mikir nanti gimana dan seterusnya. Sampai ini yang kedua, ini Agustus nanti adalah bulan terakhir saya subsidize his life. Uang jajan tarik tuh Pak. 25 tarik. Jadi beberapa bulan yang lalu dia udah buka Excel. This is my financial forecast. 10 tahun lagi dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang saya pengen. Walaupun tentulah tetap aja gitu ada sesuatu yang disiapin dan seterusnya, tapi saya bilang ke mereka semua bahwa ngasih kalian warisan itu hak Bapak, bukan kewajiban Bapak. Mau nanti dikonversi masukin ke Bill Gates Foundation kan suka-suka gua gitu. Iya. Jadi nggak usah dipikirin. Jadi as parent mungkin take away-nya adalah kita sebagai orang tua juga mesti motong lingkaran setan itu, yaitu dengan tega, nggak spoil dan seterusnya, dan kasih batas waktu ke anak-anak. Terus yang kedua, bukan sebagai parent tapi pembelajaran dari masa lalu. I came from poor family, dan most of orang yang datang dari keluarga yang miskin itu punya fase balas dendam dan fase pembuktian diri. Bahwa balas dendam karena dulu miskin, maka setelah punya duit tuh pengen ya konsum sesuatu yang dia pingin waktu itu. Nggak tahu saya pernah cerita nggak, tapi gaji pertama saya itu buat beli sepatu kickers, jam, Seiko. Iya. Itu sih. Itu yang dari dulu udah pengen banget ya. Sama Pak. makan, beli itu Pak Bill kalau tahu Hokben yang kayak sayap ayam yang isinya daging. Kayak chicken wings gitu. Iya, itulah apa namanya. 20 biji gue beli. Karena waktu masih kuliah dan seterusnya, I cannot afford that. Oh. Kayaknya masuk banget ke core memory itu. Pengalaman Iya. pertama makan sayap ayam Hokben. Sampai mau muntah. Oh. Sepengen balas dendamnya itu. Ya saya nggak mau cerita lebih dalam lagi kenapa kok sampai segitunya ya dendamnya. Dan itu last for like ya cukup panjang gitu. Pembuktian dirinya itu. Kemudian beli ini, beli itu, dan seterusnya, dan makin besar. Sehingga kemudian ya rugi waktu aja gitu. Jadi yang kedua mungkin adalah yang tadi yang pertama as parent, yang kedua sebagai pribadi itu nggak usah sih gitu-gitu gitu. Jangan lama-lama bahwa kita pengen membuktikan diri dan seterusnya itu ada, tetapi mestinya jangan sampai makan waktu sampai 10 tahun, 15 tahun. Kita itu operates our life as apa ya, upaya kita untuk membuktikan diri ke mungkin ke saudara, mungkin ke teman, mungkin ke keluarga besar dan seterusnya. Berarti impact-nya apa Pak dari Bapak mencoba untuk membuktikan Spending diri itu? structure-nya jelek. Nggak ada tabungan dulu berarti? At all. Habis terus. Terus yang ketiga, yang belum nikah, ya coba ya kayak Tommy lah. Pada waktu cari pasangan ya cari pasangan yang kira-kira membalance kita gitu. Beyond requirement yang sifatnya generik, seseorang itu anak muda mesti ngerti dirinya sehingga kemudian bisa milih pasangan yang complementary terhadap dia. I cannot imagine if ternyata istri saya bukan yang melengkapi saya, ya mungkin boncos juga gitu. Mungkin itu dulu ada 3. Kalau sebagai orang tua ya saya yakin Pak Abil juga setuju lah.
mesti apa ya, tough love-nya mesti dikeluarin gitu. Iya. Lu juga nanti menikah punya anak juga itu nggak akan gampang. Adit juga udah punya anak, pada waktu mengexercise tough love itu nggak gampang gitu. Karena kita diberkati dengan apa-apa yang mungkin orang tua dulu kita nggak terima gitu loh. Jadi kita punya privilege-nya tapi harus nahan itu. Terus yang kedua ya jangan dendam lah sama hidup. Harus bisa kontrol diri kan Pak? Iya, Jatuhnya selesai jadi itu gitu dan lebih objektif melihat itu. Terus yang ketiga pasangan penting sih. Tapi saya penasaran di sini Pak. Tadi kan kalau kita ngambil perspektif yang pertama, anak-anak Bapak dikondisikan jadi dia nggak jatuh ke balas dendam yang sama karena tahu kondisinya lebih ke mereka harus gimana caranya bisa berdiri sendiri kan Pak. Jadi Bapak memang mengkondisikan itu ke anak-anak. Yang kedua, pengalaman hidup Bapak jatuh dulu, baru terus kemudian bangun. Nah itu titik bertobatnya di mana Pak? Sampai kayaknya gue nggak bisa kayak gini terus deh. Karena mungkin ada aja yang mungkin sekarang lagi ada di posisi itu gitu, tapi nggak sadar ya. Gimana? The deepest moment ya pada waktu kemudian I realized that I cannot memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga dengan, jadi misalnya kita punya kesanggupan X, maka kemudian yang kita bisa give back ke keluarga itu paling misalnya sekian persennya X. Kalau misalnya harusnya 10 karena kartu kredit, karena apa segala macam, maka cuma 60% misalnya, cuma 6 atau cuma 5 atau cuma, dan kemudian menyaksikan bahwa mestinya keluarga gua bisa hidup lebih baik daripada ini gitu. Jadi itu titik baliknya, dan kemudian I open everything with my spouse, dan kemudian merangkai corrective actionnya kayak apa. Baru dibangun ulang lagi. Dari sini mungkin poin yang keempat itu keterbukaan ya. Sama pasangan itu penting, nggak bisa kalau nggak ya nggak, tapi ya makanya pilih pasangan yang benar supaya keterbukaannya bisa terkonversi dengan baik. Pak Habil Pak, ada pandangan soal pertanyaan Mas Tommy tadi? Saya itu pernah menggumulin satu hal ya. Jadi pada saat saya masuk ke dana pensiun, saya mempelajari kehidupan orang-orang pasca pensiun gitu ya. Terus saya bergumul juga dalam hati, waduh saya jadi pengurus gitu ya. Terus saya kepingin punya kerinduan bagaimana para pensiunan Triputra itu punya kehidupan yang dipersiapkan dengan baik. Nah saya kan kepikirannya kan kalau kita ingin membangun orang lain, kan saya harus berangkat dari success story kan. Umumnya yang berlaku begitu. Nah itu saya gumulin terus itu. Sampai satu titik, ya sudah kalau saya nggak bisa, ya saya berangkat dari alert system, warning system. Jangan contoh seperti saya gitu. Ya jadi dua sisi lah. Apakah memang mau berangkat dari success story atau mau berangkat dari ini contoh orang yang gagal nih. Tapi yang punya kerinduan supaya orang lain jangan gagal seperti saya. Bayangin aja tuh. Kalau tadi Pak Iyap ya, Pak Adi cerita kan semua sudah direncanakan dengan baik kan, yang planning gitu kan. Saya enggak. Waktu di internal audit sampai tahun 2024, pikiran saya juga nggak sampai seperti sekarang. Justru pada saya jadi pengurus, saya kepingin melihat situasi para pensiunan seperti begitu. Ya saya benar-benar kepingin jangan sampai peserta para pensiunan khususnya di Dapen Triputra seperti itu. Tapi tantangannya menurut saya agak sangat berat sih ya. Kalau saya boleh sederhana aja ya, kok orang yang kami ingin bantu sepertinya nggak peduli dengan kreator masa depannya dia gitu. Kan kreatornya kan bukan di kita, di situ kan. Kami frustrasi. Waktu itu sempat frustrasi. Kita bikin program ini, bikin webinar gini, pesertanya sedikit. Sampai akhirnya saya merefresh ulang. Pak Ari kebetulan dia minta maskot. Triputra bikin maskot dong. Ya udah, saya kepikir teman seperjalanan. Karena saya nulis itu kan saya bilang fellow traveler, teman seperjalanan gitu ya. Nah saya kutip aja. Nah pada saat saya merenungkan teman seperjalanan yang bermartabat dan bermakna seperti apa, di situ saya baru sadar bahwa kita harus berangkat dari relevansi kehidupan si peserta. Jangan sampai, ini loh gue punya program begini-gini. Lu siapa? Ini kan masa depan hidup pribadi saya. Kalau saya paksain dengan program-program begini, padahal yang pesertanya sendiri nggak ngerasa ini relevan, ini kehidupan saya, ya frustrasi akhirnya. Gitu. Saya nambah sedikit ya di situ ya. Karena fakta yang lain itu terkait sama literasi. Kita tahu bahwa kita hidup di negara yang literasinya tuh nggak bagus. Kita mungkin negara yang paling konsumtif terhadap sosmed. Tetapi yang di-intake dari sosmed itu juga yang sifatnya nggak bikin kita jadi literate gitu. Sesuatu yang bombastis, sesuatu yang malah
bikin kita menjauh dari literasi gitu. Itu juga menjadi kendala menurut saya. Jadi susah gitu untuk, padahal kenapa ya? Kenapa kita bantuin, berjuang mikirin gimana bantuin lu, tapi lunya sendiri nggak even aware gitu mengenai itu, bahwa misalnya dapat pesangon 500 juta, kalau biasa spend 15 juta 20 juta sebulan itu within months udah habis. Padahal semua orang ngerti life expectancy itu berapa tahun Pak? 74 sekarang. 74. Pensiun 55 kira-kira. Anggaplah 20 tahun lagi Iya. dari 55, tapi kalau tadi 500 dibagi 20 tuh udah habis 2 tahun lebih dikit. Dan kemudian terjadilah ketergantungan dari orang-orang ini ke anak Iya, yang namanya kita sebut Sandwich generation. Tapi saya pengen nambahin Pak. Ini POV-nya POV saya. to be sandwich generation, sandwiched. Benar Pak. Jadi saya itu kebetulan saya mungkin pengen cerita dulu dari background keluarga saya dulu sure. Pak. Jadi bapak saya itu adalah pegawai swasta dan ibu saya adalah pegawai negeri. Jadi saya tumbuh bersama keluarga. Kebetulan bapak ibu saya ketika saya kuliah, khususnya di tahun pertama saya kuliah, bapak saya sudah pensiun. Jadi tinggal ibu saja. Nah itu di situ sudah mulai ngepres buat kayak, Dek, kamu nanti kebutuhannya sudah mulai dibatasin ya. Misalnya biasanya pengen beli A, B, C. Oh, Umur sekarang berapa kamu itu waktu itu? kayaknya itu di umur 18 sampai 17 tahun, Pak. Udah di Kayak sounding. gitu. Iya, sudah di sounding untuk itu. Salah satu kata-kata yang selalu saya ingat adalah bapak itu kalau udah pensiun nggak kayak ibu. Kalau ibu pensiun nanti akan dapat gaji. Walaupun nominalnya mungkin nggak, persentasenya tuh nggak besar, tapi yang selalu ditanamin sama ibu bapak itu adalah uangnya masih cukup untuk ngasih makan ibu bapak saja. Tapi kalau untuk kamu dan kakak, karena saya 2 bersaudara, itu mungkin akan berat dan tidak bisa memenuhi. Jadi mau nggak mau harus membangun tabungan kayak gitu. Dari situ akhirnya mulai dapat gambaran bahwa makanya di generasi saya tuh ketika itu mulai jadi polemik di beberapa kalangan. Saya ngobrol sama teman-teman, setelah lulus kuliah tuh mau kerja di mana gitu, apakah kita ingin bekerja di karyawan swasta atau pengen ikut program pemerintah jadi karyawan yang nanti kalau udah beres kerja Program yang mana yang bukan ya? Ya, Iya, terus. yang itu Pak. Nah itu Tahan, Pak, tahan. apakah nanti akan dapat uang setelah pensiun kayak gitu. Jadi mereka mulai menjadi perdebatan. Nah setelah diusut dan punya usut Pak, saya ngobrol sama teman-teman, ternyata banyak bapak ibunya yang bekerjanya di karyawan swasta. Jadi mereka itu istilahnya tidak punya dana yang istilahnya buat menghidupi sampai anak-anaknya masih kuliah dan sebagainya, sehingga mereka setelah lulus itu harus punya kewajiban untuk satu, misalnya ada yang cerita ke saya itu harus membayar utang bapak ibu saya setelah saya selesai sekolah gitu. Ada juga yang aduh ternyata bapak ibunya pensiun tapi masih punya anak masih kecil-kecil, jadi saya ada tanggungan harus biayai adiknya kayak gitu. Dan akhirnya saya menemukan, tadi bapak ngomongin masalah pasangan, ternyata saya juga banyak belajar Pak dari pasangan. Makanya lu gonta-ganti pacar. Oh enggak Pak, Oke. tapi itu kalau buat belajar oke, cuman Ada ngakunya juga tuh. enggak, tapi yang sama pasangan saya ini beliau bertumbuh di kehidupan yang bahasanya mungkin hidup di masa yang sulit dan lebih sulit, dan dia sangat-sangat menghargai masalah ekonomi, bahwa rasa yang tadi Bapak sampaikan terkait hidup tidak mampu tuh sangat-sangat tidak menyenangkan, itu benar-benar real life gitu. Dan saya tuh sampai sempat Pak, dulu tuh saya pernah diajak ke Panti Jompo, tapi ini masa lalu saya pas zaman kuliah. Ternyata banyak banget Pak kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu setelah masuk itu tuh karena mereka tuh ditinggalkan sama anak-anaknya karena nggak punya uangnya udah dipakai sama anak-anaknya, terus anak-anaknya ninggalin. Dan mereka pun juga ya yang akhirnya ditinggalkan itu juga tidak karena tidak mampu untuk membiayai diri sendiri juga. Iya, sampai sebegitunya Pak. Jadi lepas kayak tangan. Gitu. Jadi memang orang tua saya ngajarin bahwa ya setidaknya kamu harus punya tabungan untuk membiayai minimal diri kamu sendiri gitu ketika kamu sudah pensiun. Tapi yang jadi berat kan kadang memang kita selalu
karena rasa kasih sayang ke anak ya Pak ya. Mungkin tadi Bapak bilang mungkin Bapak udah membatasi, tapi kan ada beberapa orang tua yang saya sering temuin tuh, oh kayaknya saya jor-joran deh buat anak saya gitu. Kayak gitu sampai jual aset dan sebagainya, akhirnya dia nggak punya apa-apa gitu. Dan akhirnya ya mungkin tadi Pak kayaknya di filosofi yang Bapak akhirnya secara psikis sama fisik jadinya jatuh sakit kayak gitu. Itu yang saya sering temuin ternyata kayak gitu. Itu Pak Habib pernah nulis tuh antara menyiapkan pensiun sama dana untuk anak ya Pak ya. Saya sempat baca juga tulisan Bapak tuh. Mau pilih yang mana gitu. Iya. Kayak gitu sih Pak. Jadi memang yang ternyata sandwich generation tuh banyak. Dan kadang kita selalu mengkotak-kotakan bahwa sandwich generation ini selalu ngomongin kayak dia self reward dan sebagainya, tapi karena background di belakangnya yang kita kadang suka belum lihat gitu ya. Walaupun ya itu to some degree gua tidak sedang meringankan menyikapi secara kayak alah gitu, enggak. Cuma faktanya kan sebenarnya sandwich generation itu dialami semua generasi. Kan. Benar. Iya. Bukan mulai dari sekarang. Bukan dari sekarang aja Pak. Dulu mungkin di zaman Bapak, di zaman Pak Habib juga sebenarnya ada juga baru gitu. ada sekarang, tetapi sebenarnya kan dari dulu juga begitu. Dulu belum ada sandwich Pak. Mungkin Dulu mungkin lemper. roti lapis. Lemper generation. Iya, dan semakin ke timur nggak tahu ya itu apakah culturally related enggak, tapi negara yang menganut extended families itu kan memang lebih merasa harus responsible gitu terhadap atas bawah gitu. Mungkin nggak bisa nyilang juga kadang sampai ke mungkin keponakan dan Iya, sebagainya. ya itu akan menjadi bonus tambahan apabila kita menjadi anggota keluarga yang akhirnya jadi tulang punggung keluarga besar. Ada tuh tambahannya bahwa you should not only taking care of the direct bawah atas, tapi lu tuh paling kuat loh di keluarga ini. Jadi dia harus mengetahui fakta tadi yang di-share oleh Mas Tommy. Kira-kira gimana Pak? Langkah-langkah konkret, mungkin ada insight juga dari Dapen, kan salah satu misi Dapen mengedukasi sejak yang dari umur 20-an, 30-an, 40 gitu kan Pak. Step-step apa sih, langkah-langkah apa yang konkret yang mungkin kalau kita bisa bilang kita bisa self-check. Oh saya udah di umur 30 nih. Udah ada keluarga, udah ada anak satu, harusnya apa sih yang saya siapin di usia segini? Saya di umur 40, 45, mungkin udah lebih settle secara karir, tapi kok ternyata pas dicek dana darurat belum ada, asuransi belum ada, yang pribadi dan lain sebagainya. Itu ada step-stepnya nggak Pak yang perlu kita siapin gitu kalau dari Bapak? Iya, jadi dari Dapentry mencoba membuat satu kerangka pemikiran untuk terkait dengan literasi ya. Jadi dari umur 20 sampai 30 itu fokusnya apa? Baik fisik, psikis, keuangan. 30, 40, 40, 50, 50 sama 55. Nah, kami sih berusaha untuk paralel. Ya, kalau kita pernah ngundang webinar, ya memang sedikit gitu ya, pesertanya sedikit. Nah, tapi kami peserta Dapen kan juga beragam nih ya, bukan hanya yang umur 40, 50, yang 20, 30 kan juga ada. Jadi semua harus kebagian. Tapi fokus kami nanti akan coba ke yang 50, 55. Karena urgensinya udah sangat dekat tuh ya. Nah, kami ingin menerjemahkan teman seperjalanan itu misalnya begini, umur 50 kita akan kasih pemahaman mengenai yang holistik tadi, 3 keuangan, psikis sama itu. Nanti umur 52 kami akan coba lagi, ketemu lagi supaya komunikasinya nggak terputus. Umur 52 kalian udah sampai di mana nih? Sudah punya program apa untuk 3 tahun ke depan? Untuk persiapan pensiun, untuk persiapan, mulai bangun bisnis gitu. Iya. Nah, salah satunya juga kita akan coba sudah ada sponsor sih untuk misalnya salah satu ya itu membangun bisnis, membantulah gitu ya, memfasilitasi. Nah nanti umur 54 kita ketemu lagi. Jadi teman seperjalanannya itu benar-benar diikutin gitu. Harapannya supaya trustnya juga terbangun. Nah sama nanti yang umur
20-30 itu fokusnya sebetulnya teman-teman itu kan lagi punya tenaga gede ya, Iya. punya tenaga gede, semangat, punya duit, ya pengen nih Iya. tadi lah ya balas dendam atau Iya. bukan balas dendam, Ya pengen Pengen di-spending impuls. lah. iya Pak, pengen pengen eksis Dan lah. kalau saya kayak Iya, pensiun tuh eksis. masih jauh Pak, jadi belum kepikiran. Iya. Masih punya Nikmatinya lifetime masa panjang. sekarang, masa Iya. sekarang Iya. terus YOLO, gitu. YOLO. Iya. Terus arah hidup nih sampai dengan 30 tuh masih teman-teman kan masih pada cari tuh. 30-40 kan biasanya kan membangun keluarga. Nah 40-50 biasanya udah mulai mengumpulkan akumulasi kekayaan tuh. Nah memang sebaiknya fase menabur warisan itu saya bilang menabur ya. Itu jangan setelah 55, justru mulai umur 45. Udah mulai dikasih pemahaman gitu. Nanti legacy apa yang mau ditinggalkan. Nah ini saya terinspirasi dari halftime-nya book itu. Nah kami udah bikin tuh setiap tahapan ini apa saja. Bahkan di Medium saya ada tulis tuh opportunity dan threat untuk setiap tahapan umur. 20-30 opportunity-nya apa, threat-nya apa. 30-40 apa. Ya ada salah satu rekan dari tim task force yang diinisiasi oleh Pak Adi ya. Itu Pak Wongso ya. Nah itu dia sangat baik tuh bikin itu. Jadi kami bergerak, tapi ininya harus siap dulu. Begitu pesertanya sudah aware, kalau ininya kita nggak siap, kan susah nih kita mau kasih apa gitu kan. Gitu sih. Nambahin ya, di bawah 30 itu mungkin yang harus dibangun sederhana, cara mikir sama habit. Waktu ngobrol sama anak saya, kan kadang dia juga nanya, portfoliomu apa, gainmu berapa. Saya udah bilang, kalau Bapak tunjukin kamu frustasi nggak? Karena size-nya udah beda jauh. Tapi saya bilang, you should not. Compare. Iya, karena yang advantage-nya kan kamu mengetahui ini di usia 20-an gitu. How to invest, how to build habit apa segala macam. When kami ini bukan generasi yang diajarin. Kan dulu waktu lulus kuliah kan paling ya udah lu kerja gitu. Nggak diajarin apa-apa tuh mengenai investasi itu apa aja dan seterusnya. Jadi mindset diisinya gimana ya, feed your brain with knowledge. Baca, dengerin dan seterusnya. Sekarang kan begitu banyak ya sumber info. Habit ya tadi, walaupun yang disisihin baru bisa 500.000 sebulan, ya bersyukur dan diapresiasi lah itu gitu, karena suatu ketika nanti 10%-nya itu bukan 500.000, 10%-nya itu bisa berarti 5 juta, 50 juta gitu sebulan. Iya. Tapi pada waktu itu tiba dan ininya nggak ada, kan spoil. Iya. Tapi kalau ada mungkin malah jadinya 60 juta gitu yang bisa di-save sebulan. Itu. Terus 30 ke 40 to me mungkin udah parsial ya. Awal early 30s itu kalau saya mulai mesti mikir mengenai education sama health coverage buat anak-anak. Education dulu deh kalau belum sanggup. Karena education itu will take some money. Iya. Dan inflasi dana Iya, pendidikan tuh. jadi future value of money dari pendidikan itu cukup besar. Kata orang sekarang sekitar 2,4-3 M dari ujung bawah sampai ujung atas S1. Mungkin 10 tahun lagi at your age kalian mungkin I don't know berapa, mungkin 5. Setahu saya kenaikannya di atas 10% Ya. per tahun. Dan itu divalidasi, jadi punya insurance, punya protection. Yang paling penting apa? Education. Orang bilang ya udahlah kan gue punya saving, gue punya investasi bisa diambil dari situ. Yang tidak bisa dibantah adalah fakta bahwa atau itu make sense kalau kita tahu kapan kita mati. Tapi kan kita nggak tahu. Maka insurance menambahkan certainty di situ. Even though kita disabled atau kita kenapa-kenapa, itu tetap akan diprotek sampai S1 misalnya. Safety net-nya. Itu di early 30. Kemudian di mid ke 40 mestinya dengan habit, mindset, dan yang lain-lain udah beres. Saya tuh kadang geli gitu melihat orang-orang yang saya tahu betul kira-kira di mana dan kemudian type of spendingnya gimana, dan waktu ngobrol mengenai protection mereka nggak punya. Tetapi lifestyle-nya itu udah kayak yang Di atasnya. iya, padahal aduh gila, eman-eman banget. Contohnya nanti terlalu detail lah ya.
Terus di mid 30 ke 40, 45, 50 dengan cara berpikir ini dan seterusnya kalian udah mulai bisa nambah wealth dan akan maksimum advantage-nya karena itu dijalani dengan cara berpikir dan habit yang udah kuat banget tuh. Selebihnya sih banyak banget kok di mana-mana. Soal cara berpikir, soal Raditya Dika for example. Iya. Dia malah canangin umur 40 gua mau pensiun dengan skill 3%, 4% dan seterusnya, 7%. Dia ngebangunnya pun setahu saya dari umur 21. Ya. Dia udah Iya. mulai ngumpulin dana pensiun. Iya. Iya. Mungkin itu. Jadi ya mindset segala macam nanti pada waktu umur 30 ke tengah 40 ya udah mulai mikir future-nya apa gitu dan nggak harus membayangkan pensiun itu di umur 55 sih. Pensiun itu kan terminologi yang sangat lebar ya. Retired itu kan ya saya nggak tahu, saya sih nggak ngerti gitu memaknai retirement dengan konkret itu gimana sih. Berhenti kerja, oke. Tapi kalau misalnya masih sehat, apa gua nggak mau ngapa-ngapain? Iya. Jadi itu abstrak juga sebenarnya. Retirement itu abstrak dan bisa bernada negatif kalau nggak dimaknai dengan benar. Gitu sih. Mungkin gitu. Jadi at a very simple, satu itu mestinya jadi tanggung jawab kita semua gitu. Bukan semata-mata tanggung jawab dana pensiun. Iya. Walaupun kita kadang merasa begitu jadinya ya Pak ya. Iya. Kayak kita yang harus tanggung jawab gitu. Padahal kehidupan kita masing-masing. Ya. Iya. Terus urut-urutan gampangnya mindset sama habit di Iya. exercise at your late 20s. 30, 40-an build a family, jangan lupa Safety chip net, in ke protection. safety net, protection dan education yang paling besar. Nanti ke depan lagi nanti bicara mengenai health protection and life protection karena kita nggak tahu kapan hidup. Saya tetap disagree dengan pandangan orang, ya gue kan punya duit yang lain gitu, jadi gue nggak perlu insurance. Oke, itu benar kalau kita tahu kapan kita mati. Kalau itu tidak bisa diputuskan, ketemukan waktunya, ya lu mending protect. Iya. Kalau nggak cukup juga kapan-kapan duitnya. Tetapi meaning of protection juga mesti berjenjang. Iya. Banyak sekali orang yang memprotek dirinya pada waktu misalnya gajinya 10 juta dan dia cuma bisa kasih premi sebulan berapa. Udah dia menganggap bahwa dia sudah protected. Padahal income-nya naik dan itu kan bisa direvaluasi, evaluasi sehingga tetap linear terhadap appetite dia mengenai protection. Ya kan, kadang kita merasa udah punya insurance, udah gitu. Padahal kalau dibaca-baca segini doang ya. Nanti kapan-kapan umur 50, 60 udah jadi direktur, sakit di VVIP, tiba-tiba harus mandiri, pakai insurance-nya dia, Udah nggak dan di tercover. kelas 2 malah tambah sakit, harga dirinya tercabik-cabik karena dia nggak bisa afford lifestyle atau apalah gitu, Iya. karena menganggap proteksi kayak ya gimmick. Oke. Thank you Pak Hadi. Ini karena durasi sebenarnya kayaknya masih banyak ya yang mau kita omongin Ini gitu. 2 hari. Jadi kayaknya kita lanjut ke part 2 kita untuk ngomongin lebih ya lanjutnya. kita tidur dulu, nanti lagi jam 6 lah mulai lagi. Short break dulu.